Dia hanya seorang driver ojol yang sederhana. Tapi hari itu, ia dihina habis-habisan oleh seorang bos cantik dan sombong. Tapi siapa sangka, pria yang diremehkan itu justru akan menjadi orang yang paling dia butuhkan. Bahkan yang akhirnya dia cintai. Sebelum ke ceritanya, kami sarankan tulis di kolom komentar dari daerah mana kalian menonton video ini. Dan terus dukung channel ini agar bisa terus berkembang menyajikan kisah-kisah inspiratif dan menyentuh hati. Mari lanjut ke ceritanya. Hujan mengguyur kota sejak siang hari. Jalanan dipenuhi genangan air, klakson kendaraan bersahutan, dan lampu-lampu kota terlihat samar di balik kaca helm yang berembun. Di bawah payung langit kelabu itu, seorang pria berjaket hijau dengan helm usang berhenti di pinggir jalan, membuka aplikasi di ponselnya yang layarnya sudah retak di sudut kiri. Namanya Andi. Seorang driver ojol yang baru saja menyelesaikan order ke-9 hari itu. Baju dalamnya sudah basah, tangannya dingin, dan perutnya belum terisi apapun sejak pagi. Tapi dia tetap tersenyum. Bagi Andi, setiap order adalah rejeki. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk ibunya yang sedang sakit di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tiba-tiba, notifikasi berbunyi. Order diterima. Kirana penjemputan di kantor Metro Tower. Andi menatap layar. Metro Tower? Wah, kantor orang-orang elit itu, gumamnya sambil mengusap helm. Di dalam gedung Metro Tower, lantai 17. Seorang wanita muda sedang berdiri di depan jendela besar. Tubuhnya ramping, anggun, dan wajahnya sangat cantik, namun dingin. Rambutnya ditata rapi, mengenakan jas putih elegan, dan sepatu hak tinggi mahal. Dialah Kirana Prameswari, CEO termuda di perusahaan teknologi raksasa itu. Ia dikenal sebagai sosok perfeksionis, tegas, dan angkuh. Hari ini moodnya benar-benar buruk. Tadi pagi, ia baru saja mengetahui bahwa tunangannya berselingkuh dengan rekan kerja sendiri. Meski tak meneteskan air mata, luka di hatinya begitu dalam. Ia merasa dikhianati, diremehkan, dan hampa. Mobilku rusak. Driver pribadi cuti. Ya sudah, pakai ojol saja. Cepat. Perintahnya ke sekretaris sambil melempar tas tangan ke meja. 15 menit kemudian, Andi berhenti di lobi. Ia menyapa satpam dengan sopan dan memberitahukan pesanan. Satpam itu menatapnya dari ujung kaki hingga helmnya. Benar kamu yang mau jemput Bu Kirana? Bos besar di lantai 17. Andi mengangguk sambil tersenyum. Tak lama, lift terbuka. Langkah sepatu hak tinggi terdengar nyaring. Kirana keluar dari lift dengan wajah tak bersahabat. Ia menatap Andi sebentar. Mata mereka bertemu, tapi tak ada senyum. Hanya tatapan sinis. Kamu drivernya? Iya Bu. Andi. Silakan, sudah saya siapkan jas hujan. Kirana mengerutkan alis. Naik motor? Ya Tuhan. Aku harus boncengan dengan orang seperti ini. Tanpa banyak kata, ia mengambil helm dengan enggan dan naik ke motor. Sepanjang perjalanan, ia tak bicara, hanya sesekali mendecak. Hidungnya sedikit meringis, seolah mencium aroma tidak enak dari jas hujan basah yang dipakainya. Hening, hanya suara hujan dan mesin motor. Andi ingin bicara, tapi tak tahu harus memulai dari mana. Dia hanya fokus mengemudi dengan hati-hati. Lalu tiba-tiba Kirana berkata, dengan suara pelan namun menyakitkan. Kamu kuliah enggak, Mas? Dulu sempat, Bu. Teknik mesin. Tapi, sudah kuduga. Kamu terlalu sopan untuk seseorang yang cuma ngojek. Andi hanya terdiam. Tak membalas. Tapi dalam hatinya, ada rasa nyeri yang menyelinap. Saat mereka tiba di tujuan, Kirana turun tanpa pamit, hanya meninggalkan satu kalimat dingin. Lain kali jangan terlalu ramah, Mas. Bikin risih. Andi menunduk, mengangguk pelan, dan mengucapkan lirih. Baik, Bu. Hati-hati. Motor itu pun pergi, meninggalkan jejak air di aspal dan jejak luka kecil di hati seorang pria yang hanya ingin bekerja dengan jujur dan sopan. Tapi siapa sangka, pertemuan yang tak menyenangkan ini adalah awal dari kisah cinta yang tak terduga. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan pertama antara Andi dan Kirana. Andi berusaha melupakan kejadian itu. Bagi dia, dihina dan diremehkan bukanlah hal baru.
Tapi kata-kata Kirana yang menampar egonya masih terngiang. Kamu terlalu sopan untuk seseorang yang cuma ngojek. Ucapan yang sederhana, tapi menusuk ke dalam harga diri. Namun hidup harus terus berjalan. Hari itu, cuaca cerah tapi panas menyengat. Andi kembali di jalan, seperti biasa. Ia melihat notifikasi masuk. Order dari Kirana, penjemputan di Mall Galaxy Avenue. Andi terdiam beberapa detik. Kenapa harus dia lagi? Batinnya. Tapi rasa profesional mengalahkan ego. Ia pun menerima order tersebut. Di area parkir mall, Kirana sudah berdiri menunggu. Kali ini ia mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam. Riasan wajahnya tetap sempurna, tapi ekspresinya tak sehangat penampilannya. Saat melihat Andi datang, Kirana mendecak pelan. Lama sekali, katanya tanpa basa-basi. Andi menunduk sopan. Maaf Bu, tadi jalanan agak padat. Silakan naik. Baru beberapa meter motor melaju, Kirana tiba-tiba berkata, kenapa sih kalian para ojol suka banget basa-basi? Ramah, senyum-senyum padahal kita bukan teman. Andi hanya diam, mencoba memahami. Kamu tahu nggak, Mas? Sopan itu bukan berarti pantas. Kadang malah bikin risih. Kalau udah tahu posisi di bawah, ya biasa aja. Nggak usah sok menghormati. Kata-kata itu seperti cambuk. Tapi Andi tetap diam. Ia genggam setang motornya erat-erat. Maaf kalau sikap saya mengganggu. Saya hanya mencoba bersikap baik, Bu. Kirana tertawa kecil, sarkastik. Sikap baikmu nggak akan ubah kenyataan bahwa kamu cuma driver. Jangan harap dunia bakal berubah hanya karena kamu ramah. Andi menarik napas panjang. Ia ingin bicara, ingin membalas, tapi apa gunanya? Orang seperti Kirana hidup dalam dunia berbeda. Dunia yang belum pernah tahu rasanya berjuang dengan keringat dan air mata. Namun, di balik kata-kata tajam Kirana, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Nada suaranya lebih seperti pelampiasan, bukan kebencian. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di apartemen mewah Kirana. Sebelum turun, Kirana menatap Andi dari balik helm. Untuk pertama kalinya, suaranya sedikit lebih lembut meski tetap dingin. Lain kali jangan terlalu baik ya, Mas. Dunia nggak ramah sama orang kayak kamu. Andi menoleh sebentar, matanya tenang. Saya tahu, Bu. Tapi saya bukan baik karena ingin dunia ramah. Saya baik karena saya tahu sakitnya diperlakukan buruk. Kirana tak menjawab. Ia turun, berjalan masuk ke apartemennya, tapi langkahnya tak secepat biasanya. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Di sisi lain, Andi membuka dompet kecilnya. Isinya hanya beberapa lembar uang lusuh dan foto ibunya yang sedang terbaring lemah. Ia mengusap wajahnya dengan napas berat. Bu, kadang hinaan orang lebih berat dari panas jalanan. Tapi aku janji, aku akan tetap jadi orang baik walau dunia nggak menghargai. Malam itu, dua orang dari dua dunia berbeda sama-sama gelisah. Kirana yang merasa terganggu oleh kesopanan yang terlalu tulus, dan Andi yang terluka oleh kesombongan yang terlalu dalam. Mereka tak tahu. Takdir baru saja mulai memainkan peran paling rumitnya. Langit sore mulai berubah jingga. Kota masih sibuk, kendaraan saling berlomba mengejar waktu. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu motor yang melaju pelan, membawa penumpang terakhir hari itu, kehilangan dan keikhlasan. Di jok depan motor itu, Andi terlihat lelah. Bukan hanya fisik, tapi hatinya pun berat. Ia baru saja selesai mengantar Kirana lagi hari ini. Wanita itu tetap sama, cantik, elegan, dan dingin. Tapi Andi mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Ada luka di balik tatapan tajam itu. Di jalan pulang, Andi menepi sejenak di pinggir taman kota. Ia membuka helmnya, memandangi langit yang mulai gelap. Kenapa orang seperti dia bisa begitu keras ya? Gumamnya. Ia mengeluarkan dompet kecil dari jaket, membuka lipatan foto lusuh. Foto ibunya yang sedang tersenyum lemah di ranjang rumah sakit. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan. Tetap jadi anak baik, apapun yang orang bilang. Andi menatap foto itu lama. Sejenak, air matanya nyaris jatuh. Tapi ia menahannya. Ia sudah terlalu terbiasa menyimpan air mata. Sementara itu, di lantai 17 apartemen mewah,
Kirana menatap bayangan dirinya di cermin. Makeupnya masih sempurna, tapi mata itu tampak lelah. Di meja rias, ponselnya menyala. Ada notifikasi dari mantan tunangannya, Randy. Kirana, aku minta maaf. Itu cuma hilaf. Kirana membacanya, lalu menghapus pesan itu tanpa menjawab. Ia membuka kotak kecil dari laci, sebuah cincin pertunangan yang dulu begitu ia banggakan. Kini, cincin itu hanya mengingatkannya bahwa cinta pun bisa berkhianat. Kirana mengambil buku catatan lama, menulis satu kalimat pendek. Kadang orang miskin lebih punya hati daripada yang berpendidikan tinggi. Tapi aku takut membuka diri lagi. Ia meletakkan pena, lalu duduk di sofa sendirian. Suasana di apartemennya sepi. Hening yang dulu ia sukai kini berubah jadi kesunyian yang menekan dada. Wajah Andi tiba-tiba muncul dalam pikirannya, dengan helm usangnya, dan senyum sopan yang tak pernah pudar walau dihina. Orang itu bodoh atau tulus ya? Bisiknya lirih. Esok harinya, Andi mendapat order lagi dari Kirana. Kali ini, ia ragu untuk menerima. Tapi aplikasi otomatis menerimanya karena status prioritas. Dengan napas berat, Andi menyiapkan motornya. Sesampainya di lobi, Kirana sudah menunggu. Tapi kali ini ia tak terlihat marah. Ia hanya menatap Andi dan berkata pelan. Saya lagi nggak mau ngobrol. Jalan aja. Dan selama perjalanan itu, hening. Tapi bukan hening yang dingin. Lebih tepatnya, hening yang nyaman. Mereka berdua tak sadar, luka di hati masing-masing perlahan mulai saling mengenali. Dua orang yang pernah disakiti oleh dunia, dua orang dari dunia berbeda, tanpa sadar mulai merasa nyaman dalam diam yang sama. Patah hati memang menyakitkan, tapi kadang itu pintu menuju hati yang lebih tulus. Minggu pagi, kota mulai bergeliat pelan. Matahari belum terlalu panas, tapi jalanan sudah mulai ramai. Andi sedang memeriksa motornya di bengkel kecil dekat kontrakan. Ia menyeka keringat dari wajahnya dan tersenyum pada montir yang juga sahabat lamanya, Rico. Lo tuh ya, Di. Udah digituin sama customer, masih aja sabar. Andi tertawa kecil. Kalau gue marah ke semua orang yang sombong, bisa-bisa gue capek sendiri, kok. Tapi cewek itu parah, bro. Ngomong seenaknya. Padahal lo tuh. Andi memotong dengan pelan. Udah, jangan diungkit. Kadang orang bersikap begitu karena hatinya lebih sakit dari yang kita kira. Sementara itu, di tempat lain, Kirana duduk sendiri di kafe sambil menatap ponsel. Ia baru selesai rapat dengan klien penting, tapi perasaannya tak tenang. Entah kenapa, wajah Andi sesekali muncul di benaknya. Ia merasa aneh. Mengapa pria itu terus terbayang? Padahal tak ada yang istimewa secara kasat mata. Tiba-tiba ponselnya berdering. Asistennya menelepon. Bu Kirana, maaf, driver ibu yang biasa sedang cuti. Kami sudah pesan kendaraan lain. Harap tunggu beberapa menit. 20 menit kemudian, Kirana menunggu di pinggir jalan. Saat motor berhenti di depannya, ia terkesiap. Andi. Lagi-lagi dia. Ia menatap layar ponsel dan melihat nama pengemudi. Benar. Takdir seolah mempermainkannya. Kok bisa kamu lagi? Andi hanya tersenyum sopan. Saya juga nggak nyangka, Bu. Tapi rejeki kadang suka bercanda. Kirana, yang biasanya langsung sinis, hari ini hanya mendengus kecil. Ia naik ke motor tanpa banyak bicara. Tapi kali ini, ia tidak memakai helm dengan jijik seperti sebelumnya. Bahkan, ia diam-diam memeriksa rambutnya di cermin helm itu. Di perjalanan, untuk pertama kalinya, Kirana bertanya, "Kamu dulu kuliah di mana?" Andi menoleh sebentar melalui kaca spion. Universitas Negeri. Teknik Mesin. Tapi saya berhenti tahun ketiga. Kenapa? Ibu saya sakit. Saya harus kerja. Ayah sudah lama nggak ada. Kirana terdiam. Suara Andi terdengar jujur. Tidak dibuat-buat. Tidak penuh keluhan. Ia melanjutkan. Kadang orang lihat saya cuma ojol. Tapi nggak tahu saya juga pernah punya mimpi tinggi. Cuma hidup ngajarin saya. Kalau mimpi itu harus realistis. Kirana tak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tersentuh. Sesampainya di tujuan,
Kirana turun. Tapi tak langsung pergi. Ia membuka helm perlahan, lalu menatap Andi. Kalau kamu nggak berhenti kuliah, kamu bisa jadi insinyur hebat. Andi tersenyum. Mungkin. Tapi kalau saya jadi insinyur, saya nggak bakal ketemu ibu. Kirana tak berkata apa-apa. Tapi matanya berbinar. Dalam hati, ia bergumam. Orang ini, kenapa bisa sekuat itu? Malamnya, Kirana duduk di balkon apartemennya. Ia menatap langit dan untuk pertama kalinya, tersenyum saat mengingat seseorang. Seseorang yang sederhana, yang tak pernah memaksa masuk ke hidupnya. Tapi perlahan, kehadirannya seperti matahari pagi, hangat dan jujur. Sementara di kontrakan kecilnya, Andi memeluk ibunya yang mulai demam. Bu, aku ketemu orang paling galak sedunia. Tapi aku rasa dia cuma kesepian. Dan dunia? Diam-diam mulai menjalin benang merah di antara mereka. Hari-hari berlalu. Kirana mulai lebih sering memesan ojol. Dan anehnya setiap kali ia membuka aplikasi, namanya Andi yang muncul sebagai driver. Ia tahu sistem pemesanan tidak bisa menjamin pertemuan yang sama. Tapi, mengapa selalu dia? Mungkin semesta sedang bercanda. Tapi jauh di dalam hatinya, Kirana tidak keberatan. Hari itu Kirana sedang tak enak hati. Proyek besar di kantornya hampir gagal karena salah komunikasi dengan mitra luar negeri. Ia pulang lebih awal dari biasanya. Di lobi kantor, ia membuka aplikasi, dan sekali lagi, Andi yang muncul. Begitu motor datang, Andi turun dengan senyum ramah. Pulang cepat hari ini, Bu? Biasanya Kirana akan menjawab ketus. Tapi kali ini tidak. Iya. Lagi capek banget. Ia naik ke motor, dan tanpa sadar bersandar sedikit lebih tenang dari biasanya. Andi bisa merasakannya. Tapi ia tetap diam. Ia tahu, terlalu banyak bicara bisa merusak momen. Dalam perjalanan, hujan turun mendadak. Mereka berhenti di bawah atap ruko tua. Kirana tampak kaget dan sedikit kesal karena tubuhnya mulai basah. Aduh, baju aku. Serunya. Andi langsung membuka jaket dan memayungi Kirana. Pakai ini dulu, Bu. Kirana menatap Andi yang juga mulai kebasahan. Loh, kamu sendiri gimana? Andi tersenyum, gemetar sedikit. Saya biasa kehujanan, Bu. Udah kayak sahabat. Kirana menatap jaket yang lusuh itu. Bukan jaket mewah, tapi terasa lebih hangat dari jas kulit manapun yang pernah ia beli. Hatinya mulai melembut. Ia belum pernah diperlakukan sepeduli ini, bahkan oleh mantan tunangannya. Beberapa menit kemudian, hujan reda. Mereka melanjutkan perjalanan. Di depan apartemen, Kirana turun. Tapi sebelum masuk, ia menoleh. Mau kopi nggak? Andi terkejut. Maksudnya, saya diajak masuk. Cuma kopi. Jangan ger. Kirana tersenyum tipis. Entah kenapa, Andi merasa senyum itu lebih tulus dari semua senyuman yang pernah ia lihat dari wanita itu. Di dalam apartemen, suasananya canggung. Kirana membuat 2 cangkir kopi instan, dan menyodorkannya ke Andi yang duduk kaku di sofa. Santai aja. Ini bukan wawancara kerja. Mereka mulai berbicara. Pelan-pelan, Kirana membuka diri. Ia bercerita tentang masa lalunya, tentang Randy, mantan tunangannya yang berselingkuh dengan rekan kerjanya sendiri. Tentang bagaimana ia mulai menutup diri dan menjadi wanita dingin demi melindungi hatinya. Andi mendengarkan, tidak menghakimi. Hanya mendengar, dan sesekali mengangguk. Kirana terdiam sejenak, lalu menatap Andi. Kamu nggak komentar? Andi menghela napas. Saya bukan siapa-siapa, Bu. Tapi saya rasa, kamu bukan orang jahat. Cuma pernah terlalu percaya pada orang yang salah. Keheningan menyelimuti mereka beberapa saat. Lalu tiba-tiba Kirana tertawa kecil. Kamu lucu juga, ya? Andi ikut tersenyum. Lucu karena polos atau karena nggak paham sinyal? Dua-duanya. Tawa mereka pecah. Dan untuk pertama kalinya, ruang di antara mereka terasa hangat. Bukan karena kopi, tapi karena hati yang mulai percaya. Di malam itu, Kirana berdiri di balkon lagi. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Di balik kaca, Andi pamit pulang. Kirana melambaikan tangan pelan.
Dan ketika pintu tertutup, ia tersenyum sendiri. Ternyata, orang yang paling sering aku hina, bisa bikin aku nyaman hanya dengan jadi dirinya sendiri. Sejak malam itu, hubungan antara Kirana dan Andi berubah. Tak lagi dingin dan penuh jarak, melainkan perlahan menghangat, seperti fajar yang menyusup pelan ke dalam pagi. Kirana jadi lebih sering memesan layanan ojol meski tujuannya kadang tidak penting. Bahkan, terkadang ia hanya ingin berkeliling kota. Bersama Andi. Tanpa tekanan. Tanpa formalitas. Namun di balik itu semua, Kirana tak tahu bahwa Andi sedang menyembunyikan sebuah beban besar. Suatu hari, cuaca mendung menggantung. Kirana baru saja selesai meeting. Ia memesan ojol seperti biasa, dan tentu saja, Andi datang menjemput. Tapi hari itu, Andi terlihat sangat lelah. Matanya sayu, tubuhnya agak gemetar. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Kirana. Andi tersenyum, berusaha terlihat kuat. "Nggak apa-apa, Bu. Cuma belum makan. Mau mampir makan dulu?" "Nggak usah repot-repot, Bu. Saya kuat kok." Tapi saat motor baru berjalan beberapa meter, Andi oleng dan hampir jatuh. Kirana menjerit, lalu turun cepat-cepat. "Andi, kamu kenapa?" Andi terdiam. Wajahnya pucat. Ia hanya berkata pelan, "Maaf, Bu. Saya cuma butuh istirahat sebentar." Kirana akhirnya membawanya ke warung kecil. Sambil menunggu makanan, ia memperhatikan Andi yang duduk lemas. Saat Andi ke kamar mandi, ponselnya tanpa sengaja terjatuh dari kantong. Kirana buru-buru mengambilnya dan melihat sekilas ada notifikasi dari rumah sakit. Tagihan rawat inap ibu Anda belum dilunasi. Hati Kirana mencelos. Ia baru tahu, selama ini, di balik senyum sopan Andi, ada perjuangan hidup yang luar biasa. Ia cepat-cepat menutup layar dan berpura-pura tak melihat apa-apa saat Andi kembali. Setelah makan, mereka melanjutkan perjalanan. Namun suasana jauh berbeda. Kirana tak lagi sekadar penumpang. Ia memeluk Andi lebih erat dari biasanya, seolah ingin berkata, "Aku tahu apa yang kamu sembunyikan, dan aku peduli." Sesampainya di apartemen, Kirana tak langsung masuk. "Andi." Andi menoleh. "Iya, Bu. Besok kamu jemput aku lebih pagi, ya? Kita sarapan bareng." Andi sempat terdiam. "Beneran, Bu? Saya takut ngerepotin." "Kamu nggak merepotkan. Kamu cuma terlalu nggak enakan. Besok aku yang traktir." Andi menunduk. "Terima kasih, Bu Kirana. Tapi, saya ini siapa?" Kirana tersenyum. "Kamu bukan siapa-siapa. Tapi kamu juga bukan cuma driver. Kamu manusia yang jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Andi tak bisa menjawab, tapi hatinya menghangat. Malam itu, Kirana tak bisa tidur. Ia menatap langit dari balik jendela, lalu membuka laptop dan mulai mengetik email pada HR perusahaan. Subjek, permohonan bantuan medis darurat untuk warga tidak mampu, inisiatif pribadi. Ia ingin membantu Andi, tapi bukan karena kasihan, melainkan karena ia tersentuh dan mulai peduli. Sementara itu, Andi duduk di samping ranjang ibunya yang masih terbaring lemah. Ia menggenggam tangan sang ibu dan berkata lirih, "Bu, tadi aku lihat senyum perempuan yang selama ini ngerendahin aku. Tapi entah kenapa, kali ini senyumnya bikin aku kuat lagi." Dan semesta pun perlahan membuka satu demi satu tabir. Bahwa tidak semua cinta dimulai dari pandangan pertama. Kadang, cinta tumbuh dari rasa peduli yang tak disadari. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, seolah ikut menggambarkan gundah yang dirasakan Kirana. Ia duduk sendiri di ruang tamu, menggenggam secangkir teh hangat, tapi tak menyentuhnya. Pikirannya melayang ke masa lalu. Randy, pria yang pernah ia percaya sepenuh hati, dan mengkhianatinya dengan cara yang paling kejam. Keesokan paginya, Andi datang menjemput lebih pagi seperti yang dijanjikan. Ia terkejut melihat Kirana berdiri di lobi dengan mata yang sedikit bengkak. "Bu Kirana, kamu nggak tidur semalaman ya?" Kirana hanya tersenyum tipis. "Gak apa-apa. Ayo, kita cari sarapan." Mereka berhenti di warung bubur kaki lima yang sederhana. Kirana yang biasanya hanya mau makan di restoran mewah, hari itu duduk di bangku kayu panjang,
memesan bubur ayam dengan tambahan sate usus. Andi menatap heran. Bu, beneran nih? Kirana mengangguk. Hari ini aku mau jadi manusia biasa. Dan kamu, jangan manggil aku, Bu, lagi. Kirana aja. Andi terdiam sebentar. Baik, Kirana. Itu kali pertama nama itu keluar dari mulutnya. Dan entah kenapa, terasa hangat. Setelah makan, mereka tak langsung pergi. Kirana meminta Andi membawanya ke tempat yang tenang. Mereka berakhir di taman kota, duduk di bangku menghadap danau buatan. Angin berembus lembut, daun-daun beterbangan. Dan akhirnya, Kirana berkata pelan, "Aku pernah mau menikah, Di." Andi menoleh, mendengarkan. Tapi dia selingkuh. Dengan partner kerja aku sendiri. Mereka mempermainkan aku berbulan-bulan di belakangku. Setelah ketahuan, dia malah bilang aku terlalu dingin untuk dicintai. Suara Kirana mulai bergetar. Tapi ia lanjut. Sejak saat itu, aku nggak percaya siapapun. Aku pikir, makin tinggi posisi seseorang, makin palsu niatnya. Andi mengangguk perlahan. Mungkin kamu salah pilih orang. Bukan salahmu kalau kamu dingin. Kadang, dingin itu cuma bentuk pertahanan dari luka yang dalam. Kirana menatap Andi. Untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. Kamu tahu gak, Di, aku malu. Aku malu pernah ngerendahin kamu. Kamu yang selama ini aku anggap rendahan. Ternyata justru jadi orang pertama yang bikin aku berani jujur sama diriku sendiri. Andi tak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas dan berkata pelan. Kirana, semua orang bisa berubah. Tapi gak semua orang berani minta maaf seperti kamu barusan. Tiba-tiba, hujan turun rintik-rintik. Kirana panik. Aduh, mana gak bawa payung lagi? Andi berdiri, membuka tas kecilnya, dan mengeluarkan plastik besar yang dilubangi. Ini emang bukan payung mahal, tapi cukup nolong. Ia memakaikannya ke Kirana dengan penuh hati-hati. Mereka tertawa bersama di bawah plastik itu, berlari menuju motor. Suara tawa mereka menyatu dengan hujan. Dan di tengah derasnya air langit, hati mereka kian dekat. Malamnya, Andi menulis di catatan kecil miliknya. Hari ini dia buka luka. Hari ini juga aku mulai takut kehilangan. Sedangkan Kirana berdiri lama di depan cermin. Ia menyentuh wajahnya yang mulai kembali cerah. Aku gak tahu ini apa. Tapi saat aku bersamanya, aku bukan lagi wanita dingin yang takut pada cinta. Aku cuma perempuan biasa, yang mulai jatuh hati. Hari-hari berlalu, dan kehangatan antara Kirana dan Andi semakin sulit untuk disembunyikan. Keduanya mulai menyadari bahwa perasaan yang selama ini mereka pendam, kini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Di kantor, Kirana mulai mendapat perhatian dari rekan-rekannya. Beberapa teman kantor mulai curiga karena Kirana sering datang terlambat atau pulang lebih awal tanpa alasan jelas. Ada juga yang melihatnya sering tersenyum sendiri saat membuka ponsel. Kirana, ada apa? Kok kelihatan beda banget akhir-akhir ini? Tanya salah satu teman dekatnya. Kirana hanya tersenyum misterius dan menghindari pertanyaan itu. Sementara itu, Andi juga merasakan hal yang sama. Rekan-rekan driver ojol sering menggoda Andi karena ia tampak lebih ceria dan sering ngobrol tentang seorang wanita cantik yang sering ia antar. Di, cewek yang kamu antar itu siapa? Kok kamu kayak berubah banget? Andi hanya tersenyum malu dan mengalihkan pembicaraan. Suatu sore, saat mengantar Kirana pulang, seorang pelanggan lama Andi melihat mereka bersama. Pelanggan itu tersenyum sinis dan berkata, "Wah, kirain orang kaya-kaya dia nggak akan mau sama orang kaya kamu." Kirana yang mendengar itu menatap tajam ke arah pelanggan itu. Namun, Andi dengan tenang menjawab, "Cinta itu bukan soal status, Pak, tapi soal hati." Kirana terdiam dan hatinya bergetar karena dukungan Andi yang tulus. Malam harinya, mereka bertemu di sebuah kafe kecil untuk berbincang lebih dalam. Kirana membuka pembicaraan. "Di, aku takut dunia nggak akan menerima kita. Aku takut orang-orang akan menghakimi kita." Andi menggenggam tangan Kirana erat. "Aku juga takut, Kirana. Tapi aku yakin, kalau kita kuat, semua itu bisa kita lewati." Percakapan mereka semakin intens dan penuh kejujuran.
Kirana mengakui betapa ia mulai jatuh cinta pada Andi, bukan karena belas kasihan, tapi karena hatinya yang tulus dan keberanian menghadapi hidup. Andi pun mengaku bahwa selama ini ia menyimpan rasa kagum dan cinta pada Kirana, meski ia tahu perbedaan status mereka sangat besar. Mereka sepakat untuk melangkah bersama, apapun risiko yang akan mereka hadapi. Dan malam itu, di bawah cahaya remang kafe, untuk pertama kalinya mereka saling berjanji untuk menjaga cinta yang tumbuh di antara mereka. Kirana dan Andi mulai berani menunjukkan kedekatan mereka secara perlahan, tapi dunia sekitar tidak selalu ramah. Desas-desus dan pandangan sinis mulai datang dari berbagai arah. Di kantor Kirana, gosip mulai menyebar. Beberapa kolega yang iri dan tidak suka dengan perubahan sikap Kirana mulai membicarakan hubungan tersebut. Mereka menganggap Andi hanyalah driver ojol biasa yang tidak pantas dekat dengan bos cantik seperti Kirana. Suatu hari, saat Kirana sedang meeting penting, seorang kolega bernama Dina menyindir secara halus. "Wah, Kirana, kamu makin sering ngobrol sama driver ojol ya? Jangan sampai nanti lupa sama tim kita di kantor, ya?" Kirana menahan amarahnya, tapi hatinya tersayat. Ia tahu ini baru permulaan. Sementara itu, keluarga Kirana juga mulai curiga dan mengawasi. Orang tua Kirana merasa hubungan itu akan merusak nama baik keluarga dan karir anak mereka. Mereka menekan Kirana untuk segera mengakhiri hubungan dengan Andi. Di sisi lain, Andi juga tidak luput dari cibiran dan sindiran dari teman-teman driver ojolnya. Mereka menganggap Andi sudah berubah dan mengkhianati teman-temannya karena terlalu dekat dengan wanita dari kelas atas. Konflik semakin memuncak saat sebuah insiden terjadi. Saat Kirana dan Andi berjalan bersama di sebuah mall, mereka mendapat tatapan tajam dan komentar sinis dari pengunjung sekitar. Namun, di tengah badai itu, Kirana dan Andi tetap saling menguatkan. Mereka berpegangan tangan dan saling berjanji untuk tidak menyerah pada tekanan. Tekanan dari berbagai pihak semakin berat, tapi Kirana dan Andi tidak gentar. Mereka sadar bahwa cinta sejati tak bisa diukur dari status sosial. Suatu hari, perusahaan Kirana mengadakan acara amal besar. Kirana mengajak Andi untuk ikut serta membantu bersama. Ini adalah kesempatan mereka untuk menunjukkan siapa sebenarnya mereka, bukan dari status, tapi dari hati. Saat acara berlangsung, Kirana berdiri di depan para donatur dan karyawan, dengan Andi di sisinya. Ia berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya empati, perjuangan, dan keikhlasan membantu sesama. "Saya ingin berbagi kisah, bahwa setiap manusia punya nilai yang sama, dan cinta tidak pandang status." Momen itu menyentuh banyak hati. Orang-orang mulai memahami dan menghargai keberanian mereka. Perlahan, prasangka mulai sirna. Di akhir acara, Andi menerima sebuah hadiah kecil dari Kirana, sebuah kalung sederhana sebagai tanda cinta dan penghargaan. Andi terharu, meneteskan air mata. Beberapa bulan kemudian, Kirana dan Andi resmi memperkenalkan hubungan mereka kepada keluarga. Awalnya ada penolakan, tapi dengan ketulusan dan waktu, keluarga akhirnya menerima Andi. Cerita ditutup dengan adegan Kirana dan Andi berjalan bergandengan tangan di taman, dengan senyum bahagia dan harapan masa depan yang cerah. "Cinta sejati memang tak pandang status," ujar Kirana. "Dan aku berjanji, kita akan jalani hidup ini bersama, apapun yang terjadi," balas Andi.